Halo kawan baper, sore ini kita bersama dengan one and only orang yang selalu mendampingi Gubernur NTT. Siapa lagi kalau bukan Ibu Julie Leskodat. Siap, halo. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Luar biasa, sehat. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Bu. Siap. Dan di depan kita juga ada teman-teman yang akan berangkat ke Jepang ya, mewakili NTT ya. Benar ya? Perkenalan dong namanya satu-satu, nama dan asal, tapi dengan syarat itu dalam bahasa Jepang. Orang hitam pakai bahasa Jepang, coba saya mau dengar dulu. Lanjut, coba. Oke. Hajimemashite. Victor desu. Yoroshiku onegai shimasu. Wow, oke. Hai. Artinya apa dulu tuh? Nama saya Victor Yanis Subanokon atau Victor Okon. Oke, baik. Asalnya? Asalnya Flores. Bahasa Jepang dong. Flores Timur Karakimashita. Oke. Hai. Yoroshiku onegai itashimasu. Terima kasih sudah membantu saya. Jadi kita jawabnya hai aja ya. Hai aja. Oke, hai. 私の名前はリュウスです。サブから来ました。 Dari sabu pasti. Oh ya, saya tahunya cuma sabunya doang. Oke, Dengar siap. sabunya, ya, Ya, benar. hai, hai. Nah, selain nih Bu, istri gubernur, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih dulu ya Bu, ya Bunda, karena Bunda sudah menyempatkan waktu di padatnya jadwal Bunda itu ya, menyempatkan bersama dengan kawan baper untuk bincang-bincang sedikit nih tentang anak magang Jepang dan juga mungkin sedikit tentang pertanian di NTT. Nah, selain jadi istri gubernur nih Bunda, ada kegiatan-kegiatan lain Bunda di luar sana, boleh dijelaskan sedikit? Dan aku ada ini sih jokes Bunda, capek nggak sih jadi istri gubernur? Capek nggak sih jadi istri gubernur? Baik, baik. Yang pertama adalah saya ngucapin terima kasih nih. Siap, Baper Bunda. berkenan untuk ada di Dekranasda dengan Nyong Ganteng berdua berkenan di Dekranasda untuk kita melakukan podcast ini. Dan yang pasti adalah saya ini udah hampir mungkin kalau masyarakat NTT udah tahu bahwa saya istri gubernur Nusa Tenggara Ya. Timur, ya kan? Berarti kalau istri gubernur itu langsung dia menjadi ex officio-nya itu adalah ketua tim penggerak PKK Provinsi NTT dan juga ketua Dekranasda Provinsi NTT. Tapi di luar dari itu saya juga adalah anggota DPR RI, kebetulan komisinya nih berhubungan dengan Baper nih, ya kan? Yaitu adalah Komisi 4 yang mana di pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jadi memang saya memilih untuk di komisi tersebut karena itu adalah kebutuhan dan menjadi potensi Nusa Tenggara Timur. Jadi saya mau berjuangkan sebanyak-banyaknya untuk Nusa Tenggara Timur. Tadi pertanyaannya bahwa capek nggak sih? Orang melihat saya punya jabatan, orangnya yang capek. Karena melihat jabatannya terlalu banyak. Tetapi jujur saja saya nggak pernah merasa lelah. Kenapa? Yang pertama adalah saya dengan Victor Leskodat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan kalau kami mau untuk dilayani, kami tidak datang ke Nusa Tenggara Timur. Kami prefer untuk di Jakarta karena yang melayani kami Hotel Bintang 5. Seperti itu, ya kan? Kami ini mempunyai hati untuk, karena kami di Jakarta itu memang sudah termasuk mapan dan termasuk nikmatin hidup. Tapi kami mempunyai suatu panggilan hati itu adalah untuk mengabdi dan membangun NTT. Karena potensi NTT sangat luar biasa termasuk Baper mereka punya bidang ini adalah pertanian peternakan. Dan saya ini makanya berarti kami ini memang dari hati untuk panggilan untuk mengabdi kepada Nusa Tenggara Timur. Kalau dengan hati saya rasa enjoy-enjoynya. Kedua, alasannya nggak rasa capek, kenapa tahu nggak? Nggak rasa capek, kenapa tahu nggak? Soalnya kalau pada saat dengar secara teori, kita ini NTT mempunyai 3026 desa, ya kan? Medannya tuh berat sekali, kepulauan pula, jalanannya jelek dan segala macam. Iya, saya nggak pernah capek, kenapa? Ini dia potensi Nusa Tenggara Timur yang Pak Jokowi lirik, yaitu adalah pariwisata. Jadi saya ini pada saat saya pergi kemanapun tugas seperti rekreasi buat saya. Ya, jadi nggak pernah rasa capek. Dengan selalu memakai kain tenun oh pastinya ya, kalau ya, itu Bunda. wajib. Tanpa hari, pokoknya setiap hari memakai tenun Nusa Tenggara Timur. Saya selalu mengikuti Instagramnya Siap, Bunda Julie ini. siap. Dimanapun, kapanpun selalu akses NTT-nya wajib dibawa. Wajib. Pasti entah apalah, tapi paling banyak tuh dress-dress cantik banget sih. Kadang-kadang ekstrimnya itu yang datang rapat sama saya atau tamu yang sudah ulang-ulang ketemu saya, mereka itu kalau tidak pakai tenun NTT mungkin saya usir, tidak boleh Aduh, rapat dengan gimana saya. dong? Jadi berikut itu awas hati-hati kalau saya datang tidak pakai tenun NTT. Ya, Bunda, Siap. aduh, kawan-kawan segera beli nanti. Siap. Atau minta sama Bunda kan siapa tahu. Siap. Untuk dibawa ke Jepang Nanti Bunda akan, gitu ya. akan dikasih.
untuk itu. Siap. Oke, jadi sedikit ya Bunda tentang magang Jepang, saya jelaskan sedikit. Magang Jepang ini adalah salah satu program Kementerian Pertanian di mana tujuannya itu untuk memajukan SDM pertanian. Khususnya itu anak-anak milenial ini, kawan-kawan Victor dan apa tadi? Yusuf. Yuk, panggilannya Yus aja ya, Victor dan Yusuf. Maaf ya Bunda, bukan memanggil Bapak Gubernur nih. Atau tidak, tidak. Tapi kan yang jadi gubernur baru dia. Nanti Victor yang berikut. Oke, amin dong deh. Iya dong. Jadi untuk khususnya itu anak-anak milenial ini akan dikirim ke Jepang. Harapannya anak-anak magang ini, teman-teman itu mengadopsi pertanian dari sana. Mungkin nggak bisa diterapkan secara utuh, tapi kalau bisa memajukan NTT. Nah, sekarang ini saya mau nanya teman-teman magang ini ya, harapannya di NTT di Jepang sana mau bikin apa? Udah ada planningnya ke sana? Ya, untuk planningnya, kalau secara pribadi kita ingin belajar teknik pertanian, khususnya di pengelolaan lahan, terus kemudian sampai ke titik pemasarannya. Karena yang kita alami sekarang ini untuk khususnya masyarakat Flores Timur rajin bertani, tetapi pada titik puncaknya di pemasaran kita masih belum terlalu paham. Ya, benar. Hilirnya kita belum belum teras. Ya. Jadi mau ekspos di hilirnya juga ya. Siap. Kalau itu Kalau saya kebetulan dapatnya di peternakan sapi, jadi mungkin saya akan belajar sedemikian rupa di sana dan puji Tuhan nanti saya kembangkan di sana. Jadi catatan buat kita ya Bunda, kalau bidang pertanian dan peternakan harus maju ya setelah ada kalian ya. Janji. Siap. Nanti Bunda yang Janji awas tuh, ini udah direkam loh ya itu. Oke, kontrak. Terus nih cerita dikit lagi ya Bunda, kalau magang ini di balai ini kita adakan itu. Pertama kita informasikan, itu sekitar kurang lebih 180 orang nih Bunda yang mendaftar. Tapi kita seleksi itu mulai tes wawancara, tes IQ sama tes fisik itu cuma 30 orang. Nah, 4 orang ini beruntung berangkat di bulan 21 April ini. Kemudian 27 orang lagi itu Akan bertahap ya. Iya Bunda. Oke. Ada 4 orang yang lulus SSW dan ASAT itu akan berangkat mungkin di bulan Juni. Nah, sisanya itu 27 orang itu 23 orang itu akan berangkat di belum ada jadwalnya Bunda, tapi semuanya itu akan berangkat janjinya gitu. Seperti itu Bunda. Jadi kita harapkan 30 orang total itu akan membawa NTT di Jepang, kemudian membawa ilmu dari Jepang Bawa balik ke NTT. Bawa balik ke NTT. Siap. Oke. Harus bisa ya, Ya. kawan-kawan. Semangat dong. Siap. Yang semangat dong. Siap. Siap. Mereka kayak militer. Iya kan mereka udah tes siapnya. fisik Bunda. Iya makanya. Aku Siap. kemarin kan tes fisik pusat-pusat gitu bilang, siap. Yusuf masih grogi kayaknya. Gimana di Jepang tuh kan orang-orangnya disiplin waktu, disiplin semuanya Oh itu ya. harus. Betul. Oke. Tapi tempat Jepang itu negara yang memang benar-benar adalah sesuatu tempat negara yang bisa kita belajar banyak. Ya kan? Bukan hanya disiplin, teknologi Iya, benar. dengan yang lainnya. Karena setahu saya Jepang itu kan memang kalau pertanian, kalau termasuk luas lahan itu kita jauh. NTT termasuk Indonesia dan khususnya NTT jauh mereka itu. Tetapi mereka bisa survive dengan mereka punya ketahanan pangan sendiri. Dari mana? Yaitu dari yang kalian akan belajar ini, ya kan, ilmu-ilmunya di Jepang. Iya, benar, seperti itu, ya kan? Tapi yang pasti gini loh, saya salut loh dengan kalian baper termasuk di BBPP, ya kan, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Waktu itu Bunda sempat diundang waktu Pembukaan peresmian mereka. Iya, jadi Bunda udah ketemu 30 orang itu. Malah Bunda pikir sudah jalan, tapi karena memang pandemi COVID, memang kan antara negara tutup, ya kan. Tapi yang 26 lain sabar, pasti akan dalam perjalanan. Makanya mesti jaga kesehatan supaya mematahkan pandemi ini menjadi endemi seperti itu, ya kan. Nah, Bunda melihat waktu yang kemarin tuh peresmian dengan pembukaan itu, potensi anak-anak kita ternyata saya baru tahu loh melalui Bapak dan melalui BBPP. Baru tahu bahwa potensi anak-anak kita itu sangat luar biasa. Karena waktu itu wawancara segala saya ikutin sekilas beberapa, sekilas. Ternyata
BBPP ini ya kan melalui jaringan yang di pusat ini mereka punya kesempatan karena salah satu kelemahan kita Nusa Tenggara Timur adalah itu. Alamnya kaya, budayanya luar biasa kaya, tapi mohon maaf kita ini masih kurang di mana sumber daya manusia. Jadi saya angkat jempol dengan menteri ada program ini ya kan yang untuk bisa menjembatani, menchannelin untuk bisa ke luar negeri mendapat ilmu-ilmunya. Jadi berhubungan juga sebagai Bunda di Komisi 4 DPR RI yang layaknya pertaniannya Bunda. Nanti kayaknya di DPR RI-nya ini menjadi kesaksian saya dan saya akan kejar Pak Menteri terus jatah NTT nggak boleh sama dengan provinsi lain, ya kan? Karena kan mengingat bahwa provinsi lain itu sudah maju. Kita NTT baru mau berkembang nih ceritanya, ya kan? Kalau misalnya semua program itu dibagi rata satu-satu kan kapan kita mengejar Jawanya dong? Ya kan? Berarti saya kewajiban Bunda untuk perjuangkan sebagai DPR perjuangkan makin jatah. Nah, oke kawan-kawan magang Jepang nih, mumpung ada Ibu Gubernur nih yang akan menyampaikan aspirasi kalian secara langsung nih ke Bapak Gubernur. Silakan diomongkan ke sama Ibu Gubernur apa sih pesan harapan kalian gitu. Walaupun Pak Menteri nanti saya kasih tahu juga. Iya benar. Kesempatan besar nih, peluang nih. Ayo. Baik, terima kasih Bunda. Pertama-tama kami dari petani milenial, petani muda asal CT mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur karena sudah memfasilitasi kita, kemudian mendukung kita dengan cara. Harapan kita mungkin harapan dari NTT juga. Di Jumat lalu mungkin Ibu juga tahu. Bapak Gubernur turun di Flores Timur dan tepat di desa saya, di Leibau. Bahwa Bapak Gubernur sempat memberikan wejangan yang menurut saya cukup luar biasa, yaitu pengembangan pertanian di bidang jagung. Jadi itu menjadi salah satu mimpi kita untuk petani muda, yang kemudian setelah pulang dari magang Jepang, kita akan berusaha paling tidak membawa jagungnya NTT untuk bisa diekspor ke luar negeri. Itu mimpi kita. Sampaikan ke Pak Gubernur. Siap. Tapi Kak, izin saya boleh tambahkan. Jujur saja potensi itu semestinya dari dulu sebelum kami datang ke melayani di NTT itu sebenarnya potensi itu udah ada semua. Hanya mungkin kelemahan kami di pemerintah adalah menjadi koreksi kami dari kemarin, makanya sekarang Pak Gubernur sudah bilang bahwa program itu tidak bisa hanya di hulu saja. Jadi beliau itu nanti contoh pertanian di hulunya itu potensi kita kan kita udah tahu, contoh kayak Flores Timur ya, potensinya itu ada sorghum Kak, ya kan, ada terbaik di dunia, kelor terbaik di dunia, lalu juga kacang mentenya terbaik di dunia. Flores Timur ini beruntung sekali, ya kan, termasuk ikannya, peternakan juga di situ juga bisa dikembangkan. Nah, Victor punya tugas berat. Iya, jadi Pak Gubernur sudah kasih tahu kami. Semua pembantunya Pak Gubernur itu terjemahannya adalah di hulunya itu potensinya apa, sehingga di tengahnya itu kalian belajari ilmu-ilmu yang ada, di hilirnya itu makanya Bunda berharap bahwa kalian setelah mendapatkan ilmunya jangan tergiur oleh sesuatu tempat untuk kalian berkarya itu di luar, karena potensi itu ada di dalam dan kalian berkewajiban untuk mengembangkan itu supaya di hilirnya ini ada outcome yang terukur itu melalui kalian, ya kan, akan diaturnya oleh kami seperti itu, ya. Nah, jadi makanya tadi izin Kak, baper, saya sudah kasih mereka, saya punya nomor telepon pribadi. Jadi setelah itu, karena kan kalau jabatan itu nanti kan di PNS berganti-ganti, tapi kalau figur Bundanya kan ada terus, tuh sebetulnya. Jadi bisa supaya bisa berkolaborasi dengan mereka setelah mereka pulang. Siap, ya, Bunda. siap. Jadi kawan-kawan semua jangan lupa ya, tetap menghubungi, tetap berkontak dengan Bunda. Ya. Itu Kasih tahu ya. Ya. Jalur khusus ini ya Bunda, langsung. Ini karena baper nih, jadinya langsung jalur khusus semua. Siap. Aduh, jangan cuma ke Jepang cuma bawa, nanti jangan-jangan cuma bawa nona Jepang atau cuma bawa uangnya aja, bawa ilmunya ya. Jangan lupa ya. Yang sudah berkeluar belum? Belum, masih Belum. muda semua, masih lajang semua. Siap. Mantap, harus semangat ya. Berarti kalau ke Jepang nanti pulang harus jangan bawa nona Jepang. Setuju nggak bawa nona Jepang atau Itu jodoh dari Tuhan lah ya, jangan mendahului. Yang pasti ilmunya wajib. Udah wajib, seperti itu jadi ya. ingat, Siap. pesan Ibu Gubernur ilmunya yang wajib. Ya. Oke. Nah, Bunda, tadi kan kawan-kawan sudah mengaspirasikan apa mereka, keinginan mereka. Sekarang Bunda juga dong Harapannya. harapannya untuk kawan-kawan selain
Oke, mungkin gini, sebelum harapan, ya kan, ini pas di meja nih, kenapa saya nanti harapannya. Tetapi di meja ini nih, saya ada, karena di Dekranasda, saya mau sedikit, sombong sedikit untuk memamerkan, ini produk-produk di depan ini ada abon dari sapi, ada kecap manis itu dari pohon lontar, bukan dari kedelai. Lalu juga ada cabai, yes, malah lebih nyerapnya enak lagi seperti itu. Juga ada kelor, ada sorghum, ya kan, ada bawang goreng. Nah inilah kalau menurut Bunda, ya kan, saya berharap bahwa ini adalah potensi-potensi yang memang ini ada pangsa pasar. Nah, intinya ke situ. Soalnya mereka akan lesu loh kalau seandainya cuma di hulu potensinya, di tengah belajar, tapi di hilir mereka nggak dapat duit dari potensi tersebut. Betul toh? Ya kan? Makanya Bunda berharap bahwa ada banyak UMKM, anak-anak milenial, ini hampir semua anak-anak milenial, ya kan? Yang difasilitasi oleh kami Dekranasda, dibantu oleh gubernur untuk supaya bisa ada end produk. Ingat gak Pak Jokowi kemarin sudah bilang loh, semua adalah produk Indonesia, ya kan, bangga buatan Indonesia. Dan kalau saya bangga buatan NTT, karena ini mohon maaf kalau ada yang orang Jawa dan yang orang lain, ini tidak ada buatan dari Jawa-Jawa, ini semuanya adalah UMKM-nya adalah NTT, darah NTT, dan produknya adalah NTT, ya kan. Makanya harapan Bunda adalah, ya kan, itu yang tadi Bunda bilang, di hulu, tengah, dengan hilir. Ini Baper sudah menjadi channel kita untuk menjadikan potensinya itu ada, sudah mencari SDM yang bisa untuk di tengahnya itu dibimbing, ya kan. Di hilirnya itu Bunda akan tunggu supaya ayo mari kembali untuk mengembangkan potensi yang ada, ya kan. Tuhan itu taruh segala sesuatunya ada di depan mata kita. Jadi saya tidak setuju kalau NTT itu nasib tertentu atau Tuhan nanti Tuhan tolong. Saya tidak setuju, dan saya setuju bahwa kalau manusia potensi itu sangat luar biasa. Kalau kita punya slogan untuk NTT Bu, Ya. Bunda, nelayan tani ternak. Oh betul, betul juga. Dan Bunda harapannya juga begini, ini mungkin menjadi tanggung jawab BBPP sama kementerian untuk bisa tolong bantu kami pemerintah lahirkan, ya kan, lahirkan anak-anak bangsa khususnya anak-anak NTT, lahirkan ilmu-ilmu dibekali supaya mereka bisa kembangin potensi-potensi tersebut. Dan Bunda berharap karena kalian ini adalah orang yang pertama akan menjadi pilot projectnya SDM kita melalui Baper ini, Bunda berharap kalian ini benar-benar sungguh-sungguh dipelajari dan menjadi contoh sehingga memotivasi anak-anak milenial yang lain itu. Karena Bunda tahu bahwa banyak sekali udah nggak mau jadi pertanian, nggak mau jadi petani, nggak mau jadi nggak mau tangan kotor. Padahal Kak, Bunda mau kasih tahu, ada petani milenial yang di Kupang sudah buktikan, ya kan, dia pernah mau daftar PNS, honor dulu. Honor itu kan sekarang aja provinsi cuma 2 juta Kak. Ya kan, Kakak tahu tidak sekarang dia menjadi milenial, ya kan, dengan menjadi UMKM organik, sayur organik itu dari sayur toh loh, belum peternakan ya, sayur toh, dia bisa dapat omset 30-an juta setiap bulannya, seperti itu. Jadi oh my god, itu lebih dari kadis, lebih dari gajinya kadis, seperti itu. Jadi menurut Bunda, tapi kan yes, kadang-kadang seragam lebih manis. iya, manis toh, tapi nanti kita kotor-kotor di tangan, tapi dompet kita yang tebal, ya toh seperti itu, begitu. Kalau Ya. seragam manis dompetnya tipis. Ya, siap, Kalian siap. mau pilih mana, ayo. Siap, Oke, jadi Bunda, terima kasih atas siap, terima kasih. atas bincang-bincang kita hari ini. Saya juga mau minta dong closing statement dari kawan-kawan semua. Silakan untuk semangat ke mereka. Ya, baik, untuk pesan dari kita anak muda NTT khususnya di bidang pertanian, jangan malu menjadi petani karena kedepannya semua profesi adalah rahmat dari Tuhan. Siap. Wow, keren. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, sukses selalu Baper. Oke. Terima kasih semuanya. Salam sehat ya. Salam. Sukses di Jepang. Siap. Bikin kami NTT bangga. Siap. Oke, siap. Balik ke NTT, bawa ilmu. Siap. Bukan bawa nonton. Siap. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.